Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Jessica Melia Amanda dari Sekolah SMK Negeri 1 Cihamplas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang port security beserta prakteknya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Port security. Port security adalah fitur keamanan pada switch jaringan yang digunakan untuk membatasi perangkat yang boleh terhubung ke suatu port berdasarkan MAC address. Fitur ini membantu mencegah perangkat asing masuk ke jaringan dengan cara mengatur jumlah perangkat yang diizinkan dan menentukan tindakan jika terjadi pelanggaran, seperti menolak koneksi, memberi peringatan, atau menonaktifkan portnya secara otomatis. Port security juga sering digunakan pada jaringan sekolah, kantor, dan laboratorium komputer untuk meningkatkan keamanan jaringan LAN. Selanjutnya, ada macam-macam port security. Terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni static dan sticky atau dinamik. Pada port security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Sedangkan pada port security dinamik, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Violation Protect. Violation Protect merupakan mode pada port security yang membuat switch menolak atau membuang data dari perangkat asing yang tidak diizinkan terhubung ke port tertentu. Pada mode ini, port tetap aktif dan tidak akan mati meskipun terjadi pelanggaran keamanan. Selain itu, switch juga tidak memberikan peringatan atau notifikasi kepada administrator jaringan. Selanjutnya ada Violation Restrict. Interface yang menerapkan Violation Restrict akan membuang atau drop pada paket seperti mode Protect. Namun, interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode Protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi atau violation count, gunakan perintah Show Port Security Interface, yaitu nama lalu interface. Yang terakhir ada Violation Shutdown. Violation Shutdown adalah mode pada port security yang akan menonaktifkan port secara otomatis jika perangkat yang tidak diizinkan terhubung ke port tersebut. Mode ini dianggap paling aman karena port akan berubah menjadi kondisi are disable sehingga perangkat asing tidak bisa mengakses jaringan sampai port diaktifkan kembali oleh administrator jaringan. Nah, teman-teman, itu dia materinya. Langsung aja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama-tama saya akan menyiapkan 3 server, 1 switch beserta 1 PC untuk membuat topologinya. Setelah itu, kita koneksikan terlebih dahulu menggunakan port security. Lalu, pertama-tama kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu masuk ke server, desktop, IP configuration dengan IP 192.168.1.1. Lalu kita lakukan pada server lainnya. Lalu berikan juga IP-nya pada PC hacker ya. Teman-teman, jika kita memasukkan port security ke PC hacker ini, maka port tidak akan berfungsi kalau kita menggunakan konfigurasi dari port security. Di sini saya akan beri tanda terlebih dahulu, yaitu server yang pertama saya akan menggunakan Violation Shutdown, yang kedua menggunakan Violation Protect, dan yang terakhir saya akan menggunakan Violation Restrict. Untuk konfigurasinya, yang pertama kalian masuk ke switch, masuk ke mode CLI, enable konfigurasi terminal,
Kemudian teman-teman masukkan interface yang terhubung ke server yang akan kita gunakan. Yang dimana di sini yaitu FA0/1. Kita akan menggunakan yang ini terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke switch port mode access, switch port security. Kita pakai tanda tanya ya teman-teman. Bisa dilihat di situ ada 4 macam, yaitu ada aging, kemudian MAC address, maksimum, dan yang terakhir violation. Di sini yang pertama kita akan menggunakan MAC address terlebih dahulu. Sebelum kita memasukkan MAC address di sini, kita harus enter terlebih dahulu. Setelah di enter, baru kita ketikkan kembali. Perintahnya adalah switch port security MAC address. Baru kita masukkan MAC address-nya. Nah, setelah mengetikkan MAC address-nya di sini, kita menggunakan MAC address yang ada pada server yang ini, teman-teman. Kita cek. Langsung aja kita ke config, setelah itu ke fast ethernet/0. Lalu bisa dilihat ya teman-teman, ada MAC address-nya. Kita copy saja. Dan kita tempelkan pada switch-nya teman-teman. Kita paste. Setelah seperti ini, baru kita masuk ke switch port security maksimum. Yang dimana maksimum ini adalah batas maksimal device yang akan kalian gunakan. Karena di sini saya hanya akan menggunakan satu, maka kita tulis satu. Tapi jika teman-teman akan menggunakannya lebih dari satu, teman-teman bisa disesuaikan saja ya. Kemudian masukkan switch port security, violation. Untuk violation ini, kita pakai tanda tanya lagi ya. Oke, di sini ada beberapa mode. Yang pertama yaitu protect, restrike, dan yang ketiga itu ada shutdown. Karena di sini kita akan menggunakan shutdown terlebih dahulu, maka di sini kita ketik shutdown. Setelah seperti ini, maka kita akan cek terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perintah Visual Port Interface FA0/1. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini port security-nya itu enable atau artinya aktif. Kemudian port status atau status portnya itu secure up yang berarti aman. Dan di sini ada bacaan violation mode. Kita menggunakan violation mode shutdown. Sekarang kita akan uji konektivitasnya. Di sini kita cabut kabelnya, kemudian kita sambungkan ke VC hacker ya teman-teman. Kita masukkan ke fast ethernet 0. Setelah itu kita akan percepat. Dan kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke server 2 ini ya teman-teman. Nah, itu tuh akan gagal ya teman-teman. Di sini portnya juga akan menjadi merah. Jadi, shutdown ini akan mematikan ketika ada yang mencoba mengirim pesan, dia itu akan langsung mematikan portnya. Terus, bagaimana jika misalnya hacker itu akan berpikir tinggal memakai perintah no shutdown untuk menyalakannya kembali? Nah, sekarang kita akan coba no shutdown. Sudah? Selanjutnya kita akan coba kirim pesan lagi. Nah, ini itu tetap tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu dia pada violation shutdown. Selanjutnya kita akan ke violation yang kedua, yaitu violation protect. Ini kita cabut dulu ya, masukkan ke server 0 lagi, kita nyalakan kembali. Untuk menyalakannya masuk ke switch, masuk ke interface FA0/1, kemudian kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian kita matikan, baru kita nyalakan. Oke, setelah itu kita bisa percepat. Ini sudah bisa kembali ya teman-teman, sudah successful.
Kita langsung masuk saja ke interface-nya, yaitu interface FA0/2. Kemudian switch port mode access, setelah itu switch port security. Nah, di sini sama kita akan menggunakan MAC address, tetapi di sini kita akan mencoba memakai tanda tanya. Nah, pada MAC address ini tuh ada dua. Yang pertama di sini itu yang manual ya teman-teman, diisi manual seperti tadi. Sedangkan yang kedua itu mode sticky, yaitu otomatis. Yang dimana sticky ini merupakan fitur yang menyimpan MAC address secara otomatis ke perangkat yang pertama kali terhubung. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan yang sticky ya teman-teman. Di sini kita perintahkan switch port security terlebih dahulu, kemudian baru kita ketikkan ulang port security MAC address sticky. Oke, kita enter. Setelah itu baru kita masuk ke switch port security violation. Kita tanda tanya lagi switch port security-nya pakai tanda tanya. Nah, di sini kita akan pakai mode yang protect ya teman-teman, yaitu violation protect. Oke, kita enter. Setelah itu kita coba cek do show port interface FA0/2. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini port security-nya sudah enable, sudah aktif, kemudian status portnya sudah secure up atau aman, dan kita menggunakan violation mode protect. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian sticky MAC address ini masih 0, kemudian MAC address-nya belum ada. Caranya kita harus mengirim paket terlebih dahulu karena dia itu akan menyimpan MAC address yang pertama terhubung. Di sini kita akan coba pada server yang kedua ke 0 di sini. Maka dia itu akan otomatis menyimpan ya teman-teman. Kita coba cek ke switch-nya lagi. Kemudian kita pindahkan lagi switch for interface FA0/2. Nah, di sini maka akan otomatis ada ya teman-teman. Di sini sticky MAC address-nya itu 1 dan MAC address-nya itu yang ini. Kita coba cek ini ya. Kita coba cek apakah sama atau tidak pada server yang kedua di sini. Untuk mengecek, kalian masuk ke config, ada FA0/1. Sama ya. Nah, sama ya teman-teman. Oke, jadi kita sekarang uji konektivitasnya. Kita cabut terlebih dahulu, kita coba ke sini. Nah, pada mode protect ini, dia itu tidak mematikan. Tapi, walaupun tidak mematikan, dia itu akan tetap tidak berfungsi ya teman-teman. Dan pada mode protect ini, dia tidak akan menyimpan berapa banyak paket yang si hacker coba kirim ke switch. Kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke server 2. Nah, ini bakalan gagal ya teman-teman, walaupun di sini portnya itu aktif, hijau tuh, tidak merah seperti pada mode shutdown yang tadi, karena protect ini tidak men-shutdown kita ya. Kita coba dari server 0 ke server 2. PC 0 ke server 2 ini juga gagal. Sini kita juga gagal ya teman-teman. Nah, jadi itu dia pada violation protect. Sekarang kita akan coba yang terakhir ya, yaitu registry. Nah, sekarang kita akan violation mode restrike, yaitu mode yang terakhir. Nah, pada mode restrike ini, dia itu akan menghitung jumlah pesan yang dicoba dikirim oleh si hacker. Kalau misalnya tadi pada mode protect itu dia tidak menghitung, maka pada mode restrike ini dia itu akan menghitung ya teman-teman. Kita akan coba praktekkan. Sebelum itu kita akan memasukkan MAC address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini security violation-nya masih 0. Kita kirim pesannya. Kemudian kita cek lagi do show interface FA0/3. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya ya. Kemudian kita akan coba cek.
Sekarang kita tinggal uji konektivitasnya. Kita cabut dulu kabelnya, kemudian kita masukkan ke port ini ya. Kita akan coba kirim pesan dari server 1 ke PC 2. Nah, ini pasti gagal ya teman-teman. Dari server 1 ke sini juga pastinya akan gagal. Terus kita akan coba cek yang tadi ya. Kita ke switch. Kemudian kita beri pesan do show port interface FA0/3. Nah, di sini security violation-nya bertambah sebanyak 2 kali. Karena tadi PC ini coba kirim pesan sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan coba apakah menambah atau tidak. Nah, ini bertambah ya teman-teman, jadi 4. Jadi itu dia perbandingan dari protect dan juga hat-trick. Sebetulnya sama saja, bedanya hanya di perhitungannya yang tadi. Jadi ini digunakan sesuai kegunaannya saja. Kalau misalnya butuh data berapa banyak hacker mencoba mengirim pesan, itu ada di sini. Sedangkan protect ini tidak akan ada ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia materi dan praktek dari port security. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.